Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam program forecast atau analisa mingguan pair-pair yang tidak mengandung USD atau cross pair khususnya range-nya yang besar. Nah, mulai saat ini pair-pair yang tidak mengandung USD tersebut yang biasanya saya satukan videonya akan saya pecah-pecah dan mulai Anda bisa saksikan jam setengah 8 malam terdiri dari yang pertama GBP JPY, kemudian nanti lanjut GBP out, lanjut lagi GBP CAD, Euro out, Euro CAD, dan juga Bitcoin. Jadi hari Sabtu ini akan ada 6 video. Dilanjutkan hari Minggu itu USDX dan Euro, kemudian GBP USD, Gold, USD JPY, dan BBRI. Sekali lagi saya ulang, file-file video tersebut akan dipecah-pecah menjadi per pair saja. Oleh karena itu nanti Anda bisa kalau umpamanya ingin trading atau butuh trading plan pair-pair tertentu saja, langsung ke videonya. Tidak perlu di-skip-skip seperti sebelum-sebelumnya. Saya harap ini akan memudahkan Anda dan bermanfaat bagi Anda. Sebelumnya kita coba intro dulu sejenak. Oke, seperti biasa, sebelum masuk analisa teknikal, kita akan membahas sentimental dan fundamentalnya terlebih dahulu. Kita mulai dari fundamental terlebih dahulu berkaitan dengan ekonomi negara Inggris. Sebetulnya biasa saja, tidak terlalu jelek. Walaupun mata uangnya akhir-akhir ini menurun. Anda ingat saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, market berharap BOE menaikkan suku bunga sesuai dengan pernyataan gubernurnya sebelumnya, tetapi ternyata tidak jadi. Kemudian juga minggu lalu ada satu persoalan baru yang disebut dengan protokol Irlandia Utara. Itu bagian dari kesepakatan Brexit, di mana mestinya ada terjadi pengawasan, kontrol, dan deal-deal mengenai barang yang masuk dari negara-negara Uni Eropa ke Irlandia Utara. Irlandia Utara dan Republik Irlandia ini bagian dari Inggris di samping Skotlandia dan tentunya Wales. Nah, kemudian ini berefek menurunnya pound sterling terhadap mata uang yang lain, demikian juga dengan euro. Nah, kemudian untuk fundamental minggu depan, kalau kita bisa lihat di Forex Factory, kira-kira yang bisa menggerakkan market itu adalah hari Rabu, tentunya market yang berhubungan dengan pair-pair pound sterling, jam 2 siang, di mana ada diumumkan data mengenai inflasi atau CPI year on year ya. Nah jadi ini perlu dipantau. Selain itu tidak ada yang berkaitan dengan pound sterling. Kalau kita bicara Jepang sendiri, karena kita kan bicara pair GBP JPY, saya rasa juga tidak terlalu ada yang signifikan ya. Dan kita lanjutkan ke sentimental. Nah, ini ada keanehan, sentimental terakhir itu belum diupdate, jadi masih tanggal 2 November.
sehingga saya belum bisa menginputnya ke Excel. Harusnya sudah ada data tanggal 9, bukan hanya di Trading Star, saya lihat di cftc.gov-nya juga memang belum diupdate. Jadi, mudah-mudahan ada nanti hari Minggu, dan saya nanti coba update di forecast hari Minggu berkaitan dengan major pair. Sehingga kita langsung saja ke teknikalnya. GBP/JPY pair pertama untuk hari Sabtu malam ini, mulai dari weekly, kalau kita perhatikan penutupan minggu ini itu termasuk doji ya kalau saya lihat sih. Kemudian juga range-nya tidak terlalu besar. Nah ini. Kemudian juga ini kan seperti harami ya, kalau kita perhitungkan sebentar. Harami kalau kita perhitungkan ini sebagai mother candle-nya nih. Nah, ini tertahan di EMA 20. Selanjutnya kita ke D1. Di weekly sendiri trennya masih tetap naik ya. Berarti kalau turun ini dalam kerangka koreksi. Dan kalau Anda misalkan mau trading swing, sebetulnya simple. Ini kan sudah terjadi bullish flag dengan breakout ini. Dan di mana-mana kalau kita bicara mengenai chart pattern, termasuk juga triangle, itu konfirmasi untuk terjadinya chart pattern tersebut adalah jika sudah terjadi breakout. Nah, nanti kan kalau mengikuti teorinya yang benar, menunggu dia koreksi, sehingga yang tadinya ini resisten menjadi support baru, dan sederhananya kita akan buy di sini jika tidak berhasil breakout ke bawah. Nah, itu. Kemudian kita turunkan ke D1. Ini ada symmetrical triangle ya. Dan ini belum di breakout. Kalau di D1 sendiri tetap masih sama dengan weekly, trennya adalah bullish. Sehingga dengan demikian kalau ini turun terjadi yang disebut dengan koreksi, dan kalau kita perhatikan wave terakhir di D1 ini adalah ini ke sini, kita tarik Fibonacci-nya kiri ke kanan, maka area-area ini adalah bertindak sebagai support yang menjaga GJ untuk tidak turun, dan saat ini dia tertahan di 61,8%-nya. Ini sebetulnya peluang untuk kita melakukan aksi buy. Dan kalau Anda perhatikan juga bicara mengenai divergen, ini ada potensi. Ingat, yang namanya potensi itu belum terjadi, dan kalau sudah terjadi namanya terkonfirmasi. Baru nanti kita cari skenario entry-nya setelah terkonfirmasi. Jangan lupa, kalau Anda ingin belajar chart pattern, Anda bisa ke youtube.com/novrisubman/playlist. Di sini ada materi mengenai trading tanpa indikator dengan candlestick pattern. Jangan lupa juga bahwa chart pattern ini sebetulnya ada standar terkonfirmasinya, jadi nggak sembarangan. Nah, urusan nanti Anda menyatakan sudah terkonfirmasi padahal belum sesuai teori, itu urusan Anda. Tetapi sebetulnya dasarnya ada aturan mainnya, apakah sebuah chart pattern itu terkonfirmasi atau tidak. Oke, kita kembali lagi ke chart. Nah, ini hidden bearish divergence. Low ke low-nya naik, low ke low di stokastik saya pakai periode 1433, itu turun, dan ini sudah berada di area yang disebut dengan oversold. Tetapi dia belum
kembali ke atas, memasuki area di atas 20 sebagai konfirmasi untuk dia akhirnya naik di samping golden cross dari garis biru terhadap merah di stokastik ini. Sekarang kita turunkan ke H4 seperti biasa. Minggu lalu rencana trading atau trading plan kita sebetulnya benar ya. Artinya saya sudah katakan ada dua skenario. Kalau misalkan tertahan di sini, entry sell potensi ke sini, tertahan naik ya, ini kan tertahan naik. Dan ini tidak rekayasa, silahkan Anda lihat video sebelumnya. Ini naik tertahan, entry sell sebetulnya. Nah, kalau Anda mau entry buy, pastikan dulu breakout ke atas. Ingat, breakout itu adalah closing candle, bukan shadow. Bukan upper shadow, bukan lower shadow. Nah, kalau di sini sudah breakout, tunggu koreksi, tertahan, baru buy. Jadi ini skenario entry sell-nya itu works atau bekerja. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Tetap kita bisa melakukan dua skenario. Pertama untuk sell, karena H4-nya sebetulnya trennya turun, tetapi D1 dan weekly-nya trennya naik. Itulah yang menyebabkan bisa saja sebuah pair kita merencanakan dua skenario, baik itu untuk sell atau buy. Kalau misalkan weekly daily H4-nya itu seragam trennya, sudah kita misalkan downtrend, sell, uptrend, buy. Tapi ini tantangannya adalah antara weekly daily berbeda dengan H4 dan H1-nya. H1 H4-nya cenderung turun, daily dan weekly-nya cenderung naik. Dengan demikian, sebetulnya rencananya sama saja dengan minggu lalu. Kita coba dulu untuk membuat Fibonacci yang update. Ini ke sini, ini wave terakhir. Kemudian ini ke sini. Ini ya. Ini wave terakhir dia. Saya perbesar. Berarti ini trennya turun. Dan kalau saya langsung saja merencanakan untuk sell-nya, tunggu naik ke sini. Ini potensi ke sini. Nah, jadi di sini area untuk sell ya. Ya, ini sudah benar. Nah, kemudian untuk buy-nya itu tunggu dia turun dulu ke sini dan gagal breakout ini baru kita buy. Jadi ini area untuk sell, sedangkan ini area untuk buy. Oke, nah ini ternyata udah ada. Nah, lebih tepatnya nanti saya akan memberikan signal gratis premium. Jika Anda mau join, Anda bisa WA saya 0811992989. Jadi sekali lagi, kita akan sell di area ini jika tidak ada closing candle yang di atas ini. Kemudian kita akan buy di area ini jika tidak ada closing candle yang berada di bawah ini. Jadi kira-kira seperti ini ya, skenario keduanya. Nah, dia akan ke sini. Sorry. Nah, oke.
Udah cukup jelas? Oke, saya harap bermanfaat dan menjadi berkat. Nanti sekitar 15 menit lagi Anda bisa menyaksikan video forecast atau analisa mingguan GBP Out atau GBP CAD. Sekian, terima kasih. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.